Terima kasih Anda masih bersama kami dalam High School Forum Pendidikan Kejuruan berbasis pesantren. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon 024 356 973 kali. Oke, baik Pak Ahmad, kita sambung mengenai alumni nih Bapak. Bagaimana dengan alumni SMK Ashabul Kahfi sendiri? Ya, terima kasih Mbak. Alumni SMK Ashabul Kahfi, alhamdulillah, yang pertama berkat tadi dikatakan mungkin karena faktor barokah juga, alumni kami alhamdulillah banyak terserap di berbagai macam perusahaan. Ada yang di PT Kereta Api, ada yang melanjutkan ke tingkat selanjutnya, bahkan ada yang sudah menjadi ketua komite sekalian di sekolah SMK di luar. Dan banyak hal yang kami salut, yaitu mereka selalu masih aktif berkomunikasi. Kemudian ketika kita ada pengajian selapan sekali, mereka berbondong-bondong juga menghadiri pengajian di pondok pesantren, sehingga rasa erat itu tadi, seperti yang saya katakan, bahwa para alumni kita alhamdulillah mampu bersaing dengan alumni SMK lain, Mbak. Terutama letaknya yaitu di Akhlakul Karimah yang mereka tunjukkan, dan tadi barokah di pondok pesantren itu memang sangat luar biasa. Gitu. Iya, betul. Oke. Kemudian untuk jadi hubungan antara alumni dengan alma mater SMK sendiri sangat terjalin dengan apik ya Pak, dengan sangat baik. Mereka selalu intens berkomunikasi, mereka selalu masih aktif dalam hal pengajian dan lain-lain, sehingga kami merasa bangga terhadap alumni-alumni kita, yang mana mereka selalu peduli juga dengan perkembangan SMK di Ashabul Kahfi. Oke, jadi para alumni juga sharing seperti itu dengan para siswa? Iya, sharing. Kemudian beliau, Yai Mas Surhan Bisri selaku pengasuh pondok pesantren Ashabul Kahfi selalu memberikan motivasi terhadap anak-anak, terutama saat anak menjelang ujian nasional. Mereka diberi motivasi sehingga mereka selalu semangat dalam hal belajar, kemudian selalu semangat untuk meraih prestasi-prestasi mereka. Jadi mereka saat lulus ujian atau nanti menjadi alumni, mereka komunikasi akan sangat baik, sehingga kadang yang sudah mendapat pekerjaan, ketika ada lowongan mereka juga nge-share ke teman-teman yang lain, sehingga itu yang nilai kekeluargaan sangat luar biasa, sangat tinggi di Ashabul Kahfi. Oke, jadi memang komunikasinya sudah terjalin sejak sekarang seperti ya. Iya. Oke, kemudian saya dengar para siswanya tuh dilarang membawa alat telekomunikasi elektronik seperti itu, seperti handphone, seperti itu ya Bapak ya. Iya. Nah, itu untuk update informasi terkini bagi para siswanya bagaimana itu Bapak? Ya, kami meskipun melarang mereka untuk membawa HP dan macam-macam, kami fasilitasi mereka, contoh misalkan internet, jaringan internet kita fasilitasi mereka. Akan tetapi kita selalu pantau dalam pengawasan apa yang mereka akses, kemudian selalu ada pendampingan. Kemudian mereka juga, saya yakin ketika tadi salah satu sistem pendidikan adalah pembinaan, yaitu muhasabah wa tarbiyah, di mana beliau selalu mengupdate informasi-informasi, bahkan mengarahkan, kemudian beliau juga mengarahkan anak-anak supaya mereka meskipun di pondok tapi tidak ketinggalan seperti anak-anak pada di luaran di sana. Oke, jadi tetap update informasi dengan arahan yang benar seperti itu ya Pak. Oke, untuk Pak Mahbub nih, pendidikan karakter yang diterapkan di SMK Ashabul Kahfi ini seperti apa Bapak? Jadi pendidikan karakter yang diimplementasikan di SMK Ashabul Kahfi itu meliputi mereferensikan 3 hal. Yang pertama, karena kita orang pesantren, itu Imam Zarnuji itu menciptakan kitab namanya kitab Ta'limul Muta'alim. Di dalamnya itu ada tutorial-tutorial untuk berakhlakul karimah kepada guru, kepada sesama, kepada teman, dan kepada orang tua. Di situ kompleks. Yang pertama itu ya, referensi. Yang kedua itu ya BK, ada bimbingan konseling di sekolah. Dan yang ketiga itu memang di pesantren juga diperketat oleh pengurus juga. Makanya di kita itu tadi Pak Fauzi sudah menyinggung istilah muhasabah wa tarbiyah, itu memang istilah kita, memang produk kita, pure produk kita, namanya muhasabah wa tarbiyah. Itu made in beliau Abah Kiai Haji Mas Surhan Bisri, yang diformulasikan untuk pendidikan karakter kolektif kan gitu. Muhasabah itu bareng, dan kemudian ada masalah secara pribadi personal nanti sama pengurus gitu. Pengurus persidangan memberikan sosialisasi akhlak yang baik tuh. Kalau masih dia melanggar suatu yang lebih tinggi, itu biasanya kita ada isolasi.
bukan karena COVID-19, tapi karena dia menularkan virus akhlak yang jelek, makanya dia diisolasi ke dalam tempat tertentu dan kemudian sedemikian rupa sehingga dia bisa memulih lagi akhlaknya bagus, kita masukkan lagi ke asrama sama teman-temannya juga di situ. Jadi orientasinya kalau di SMK Ashabul Kahfi itu hukuman tidak ada yang kontak fisik. Semua itu berbasis edukasi. Semisal gitu ya, semisal keterlambatan baca istighfar. Lebih terlambat, lebih parah lagi sholat taubat dan lain sebagainya. Oke, jadi memang didikannya sangat baik ya Pak ya, dengan basis agama yang sangat kuat seperti itu. Oke, untuk adik Sofi nih, apa yang kamu dapatkan selama bersekolah di sini? Nah, apakah ada perubahan karakter? Mungkin yang dulu mungkin malas sholat, mungkin sekarang jadi rajin sholat. Nah, seperti itu gimana? Ya, baik, terima kasih dari Kak Nadia. Sesuatu yang saya dapat dari Ashabul Kahfi terutama adalah akhlak, di mana setiap kali pagi hari, terutama ketika ngaji ba'da subuh niku, ketika beliau Abah Kiai Mas'ud Bisi mengajarkan kitab yang namanya telah disebutkan Pak Mahbub, yaitu kitab Ta'lim Ta'lim, beliau selalu menggembleng akhlak para santri untuk yang baik agar menjadi lebih baik dan yang belum baik agar menjadi baik. Dan kemudian yang namanya setelah ngaji itu kita juga diberikan beberapa ilmu, yang mana ilmu tersebut tidak dapat ditemukan di sekolah lain, yang seperti saya katakan tadi, yaitu adalah ketika di jam sekolah itu ada pelajaran tentang ilmu agama melalui kitab-kitab kuning yang disalurkan oleh para dewan ustadz. Nah, kemudian yang saya dapatkan dari Ashabul Kahfi adalah motivasi teman-teman, di mana saya mondok di Ashabul Kahfi itu tidak seperti podokan-podokan yang lain, di mana pengasuh saya yaitu Abah Kiai Mas'ud Bisi itu ketika memberikan penyampaian itu tidak layaknya seperti seorang kiai, di mana beliau sering menggunakan bahasa Inggris, juga menyelipkan bahasa-bahasa intelektual yang tidak dimengerti oleh halayak umum. Tapi kan ketika saya menjadi santri, saya menjadi, oh, kiai saya bisa, maka saya juga harus bisa. Oke, jadi dari kiainya sendiri cara mendidiknya tuh juga sangat bagus ya Pak ya. Bisa saya tambahin. Oke. Jadi karena beliau pengasuh itu, beliau tuh sangat pandai dalam eksplorasi dan beliau juga sering benar-benar membuktikan fakta itu kan. Akhirnya santri-santri dipicu untuk eksplorasi. Kalau memang kamu pengen tahu ini ya perpustakaan dikunjungi. Kalau pengen tahu ini warnet dikunjungi kan gitu. Akan tetapi di warnet ada firewall. Ada firewall manakala situs-situs tertentu yang resikonya lebih banyak, modorotnya besar, kita tutup. Jadi memang terlihat ya Pak ya, dari salah satu siswanya di sini akhlaknya memang bagus sekali Bapak ya. Oke, Pak Mahbub nih, dengan banyaknya aksi bullying di sekolah-sekolah seperti itu, nah apa yang dilakukan sekolah untuk menghindari hal tersebut Bapak? Tidak ada. Oh tidak Karena ada? memang tidak ada bullying di kita. Oke. Sejak dulu memang tidak ada. Oke, jadi memang tidak ada ya Pak ya? Tidak ada, Menjaga kita dengan itu baik, bullying karena itu memang tidak akhlak ada. dari para siswanya sendiri sudah dasarnya sudah bagus seperti itu ya. Memang 24 jam itu kita pantau all out terus. Oke. Gitu. Memang dipantau terus ya Pak ya. Jadi alhamdulillah sampai dari dulu awal berdiri ya Pak ya sampai sekarang tidak pernah ada kasus bullying seperti itu. Ya mungkin pernah ada, itu cuman oknum, istilahnya oknum. Dan memang dia itu punya riwayat pendidikan sebelumnya yang bermasalah kadang gitu. Cuman sekarang alhamdulillah tidak ada, itu biasa-biasa saja. Kita memang mereka sudah taat-taat gitu. Iya. Karena memang dasar akhlaknya sudah baik semua ya Pak ya. Dan perlu saya tambahin, Oke. jadi faktor yang lain juga yaitu pengawasan kita. Jadi kita punya lapisan-lapisan untuk memonitoring pergerakan santri. Jadi mulai dari ada pengurus kamar, kemudian nanti ada ISPA, Akhwan, Ustadz, dan langsung beliau dengan tegas untuk mengatasi bullying itu sangat benar-benar tegas sekali. Jadi pantauan dari awal sudah ketat sehingga mereka dipantau terus, jangan sampai terjadi bullying tadi. Oke, jadi memang dari awal sudah dipantau, sudah dilihat, jadi jangan sampai hal tersebut terjadi seperti itu ya Bapak ya. Kita sifatnya pencegahan juga. Oke. Kemudian Bapak, untuk menyikapi wabah corona ya Bapak ya, pemerintah meliburkan sekolah selama 2 pekan. Nah, bagaimana dengan SMK Ashabul Kahfi sendiri? Ya, terima kasih. Kami untuk SMK Ashabul Kahfi, kita berbasis pondok pesantren
yang mana kami juga mengambil beberapa referensi pondok-pondok atau SMK-SMK yang berbasis pesantren juga. Kemudian dari hasil itulah kemudian kami musyawarahkan, kemudian kami memutuskan untuk santri tetap di pondok. Itu juga sebagai arahan juga Bapak Gubernur kita, Pak Ganjar juga menyarankan untuk santri di Jawa Tengah tetap di pondok, kemudian hanya kita perketat untuk akses orang luar masuk ke area pesantren. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya Bapak. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, High School Forum akan segera kembali usai jeda berikut.